Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Shalom. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada Blessing Night pada hari ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa kami ada hari ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Yesus. Kami ada hari ini itu semua karena pimpinan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan bentar lagi Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan talk show mengenai kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa situasi dan keadaan kami dapat atasi Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Mari kita datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. We worship you Lord, let me worship you God. Kami sembah Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan di tempat ini. Mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu. Syakarala Mariana lama syanana. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Tuhan, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Syarala Maria Rasul. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapannya Tuhan. Perlindungannya, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari angkat tanganmu di hadapannya Yesus. Haleluya. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman seputar kegiatan gereja. Yang pertama, bahwa gereja setiap hari tetap membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan panduan ibadah, Bapak Ibu dapat menghubungi atau WA ke nomor berikut ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline diadakan di Jalan Tegalasari nomor 60 Surabaya setiap hari Minggu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah disediakan. Ibadah hanya dilakukan selama 1 jam. Saya dorong Bapak Ibu untuk bisa hadir tepat waktu. Ibadah Super Kids tetap diadakan secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Ibadah Raya Minggu online juga diadakan setiap hari Minggu di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing jam 2 siang. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu dapat mengambil bagian dalam transfer ke rekening BCA GBI Keluarga Allah Blessing, atau Bapak Ibu dapat scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu dengan OVO, link aja, GoPay, Dana, dan lain-lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah atas kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami siap memberi, semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita berada di hari Kamis, ibadah Blessing Night. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan mewartakan kebenaran Tuhan di tengah tantangan zaman yang ada. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini membawa kami semakin sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki identitas, yang memiliki jati diri sebagai anak dan biji mata Tuhan. Kami siap mendengar firman, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman, katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, GBI Keluarga Allah Blessing sudah mengadakan ibadah offline yang akan diatur dengan segala macam tata cara dan jadwalnya sebagai berikut. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita punya identitas dan jati diri. GBI Sehati di dalam bulan-bulan ini mewartakan Tuhan di tengah tantangan. Ada banyak hal tantangan boleh terjadi. Tidak mungkin yang namanya manusia tidak ada tantangan hidup. Kalau Bapak Ibu dan jemaat Tuhan mendengar semua punya masalah. Bahkan kita dengar saudara kita, bahkan diri kita memiliki tantangan zaman yang ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan mewartakan Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah milik Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, sesuai dengan tema saya mau bawakan hidup positif karena beriman. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan kita buka bersama di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Temanya tentang kedua belas pengintai. Kita akan baca ayat 27 dan sampai dengan ayat yang ke-31. Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak, Ibu dan kekasih Tuhan, materi yang kita baca itu adalah tantangan. Tantangan yang muncul. Kita mungkin sudah ingat bagaimana ke-12 pengintai diutus untuk melihat
ke depan, visioner, melihat hal-hal yang ada di dalamnya. Karena ada janji Tuhan di mana akan mendapat. Sekali lagi saya katakan ada janji Tuhan di mana akan menerima. Menerima itu bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menerima itu kadang Tuhan berikan segala sesuatu dengan langsung. Cuman kadang ada segala sesuatu yang harus ada pengorbanan. Kalau kita baca bersama ayat 27 sampai 31 ada dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang bertentangan. Ada dua hal yang tidak sama. Ada dua pendapat, ada dua kubu yang berbeda meskipun tujuannya sama. Meskipun arahnya sama dan endingnya sama. Yang dituju adalah mengintai Kanaan. Cuman ada dua pandangan yang berbeda yang tidak bisa disalahkan. Saya katakan hidup positif karena beriman. Itu adalah tema kita pada bulan ini, pada minggu ini. Bagaimana kita bisa positif? Tujuannya siapa sih? Tuhan yang diberitakan. Keadaan boleh muncul, boleh susah, boleh berat. Cuman keadaan berat ini terus akan ada. Pergumulan-pergumulan mencapai satu titik di dalam Alkitab yang kita baca tidak gampang. Tuhan juga berikan satu hal di mana apa? Harus berusaha. Bagaimana kita mewartakan Tuhan di tengah tantangan ini? Dikatakan kalau identitas kita belum diberesi, minggu lalu kalau Bapak Ibu lihat pada ibadah offline, ibadah online juga ada disampaikan Pastor Yosua, disampaikan Bapak Gembala Yones Gunawan. Dikatakan identitas kita menentukan bagaimana kita bisa menang. Identitas kita menentukan bagaimana kita bisa hidup. Tanahnya sama di Indonesia, kotanya sama di Surabaya, yang katanya warnanya lagi merah tua atau hitam. Kondisinya sama, cuman kualitasnya berbeda kalau pandangannya berbeda. Kita mau belajar bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama kita mau lihat slide saya. Hal yang harus berubah itu apa sih? Supaya kita dapat hidup positif karena beriman. Hal yang pertama mari kita baca bersama, memiliki semangat yang menyala. Orang bisa positif, orang bisa memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Katanya anak Tuhan kalau dia punya apa? Semangat. Pemazmur bilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang-tulang ini bisa loyo, bisa kering, bisa tidak semangat. Cuman kalau pohon, daun dikasih air itu bisa apa? Timbul semangat. Bagaimana kita bisa belajar memiliki semangat yang menyala? Kita kembali ke pembacaan firman Tuhan kita, ayat yang ke-27. Dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu, berlimpah madu, dan inilah hasilnya. Saya mau garis bawahi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Di situ ada kata kerja disuruh. Orang yang punya semangat pada saat disuruh melakukan segala sesuatu, yang pertama apa? Duit, melakukan. Kalau ingat tema kita, kalau ingat kita punya logo kita, antusias, just do it. Pada saat disuruh berangkat ya, kita tidak boleh mengatakan enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan mereka memiliki semangat yang menyala. Dikatakan karena kau suruh, maka kami masuk ke negeri itu. Ayat ini juga ajakan, kalau Bapak Ibu lihat di slide saya, ibadah. Orang banyak bilang sekarang ini digampangkan dengan yang namanya ibadah offline. Lebih enak datang Pak. Cuman pada saat mereka datang dengan situasi dan penyakit, virus di mana-mana, orang jadi gentar, orang jadi takut. Kemudian mengatakan enak online Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir sejenak. Online apakah semua membuka? Apakah semua menikmati? Cuman yang ada di dalam mereka mengintai itu disuruh berangkat.
Demikian juga ibadah Bapak Ibu. Saya bahas di situ, ibadah itu apakah kemauan kita? Ternyata bukan Bapak Ibu. Apakah ada janji-janji Tuhan di dalamnya? Ya. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dikatakan apa? Latihan badani terbatas. Garis bawahi, ibadah berguna dalam segala hal. Sehingga ibadah ini dikatakan membawa satu dampak, membawa satu impact untuk kita bisa apa? Lebih dekat, lebih mengerti maunya Tuhan. Dikatakan ibadah itu membawa berkat Bapak Ibu. Berkatnya tidak selalu jadi kaya, jadi enak. Tidak, berguna supaya apa? Pada saat badai, tantangan, rintangan muncul kita bisa semangat. Sekarang banyak Bapak Ibu kalau lihat virus corona ini terus menyerang kita, terus menginfokan kita. Bagus. Cuman masalahnya sekarang disuruh untuk lebih baik, bukan disuruh untuk takut. Lebih semangat, jaga diri. Pulang gereja Pak Gembala bilang apa? Langsung pulang. Jaga jarak, pakai masker. Kenapa saya tidak pakai masker? Karena ini offline. Oh, online Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita mencari yang berguna itu. Saya juga sebagai hamba Tuhan mengalami ketakutan sama Bapak Ibu. Saya juga tidak serta-merta nekat, tidak serta-merta saya bilang, oh pasti aman. Cuman saya percaya di dalam Tuhan kalau kita sudah mengikuti protokol-protokol yang ada. Dan saya tahu GBI Keluarga Allah Blessing dalam ibadah offline juga memiliki protokol yang ketat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi tidak ada yang takut. Kalau kita takut, coba bayangin Bapak Ibu, kita tidak akan dapat hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita. Contoh ke pasar, siapa yang tidak ke pasar? Contoh ibu-ibu. Nyuruh orang, ya sama Bapak Ibu, apa kita terus di dalam kamar, terus tidak mau keluar? Kita harus apa? Mencari yang berguna itu. Sehingga apa? Kita diisi terus Bapak Ibu. Tuhan itu penolong. Tuhan itu penjaga. Segala sesuatu waktu Tuhan. Loh kalau sampai dipanggil Tuhan, masa kita mau menolak? Paulus bilang hidup, mati, satu keuntungan, satu Kristus Bapak Ibu. Nggak mungkin kita diam-diam mau bunuh diri, bisa kalau belum waktunya pulang. Setuju? Betul. Cuman kadangkala orang disambung-sambungkan, dibuat takut dan akhirnya bukan hanya disuruh tapi mereka menolak. Satu lagi Ibrani 10 ayat 25. Mari kita lihat bersama. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas kita disuruh. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Baik online, baik offline. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan jangan kita menjauhkan diri karena Alkitab bilang orang seringkali males. Coba Bapak Ibu perhatikan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi yang namanya ibadah biar cuma 2 jam, sekarang new normal cuma 60 menit. Cuman namanya orang sudah kebiasaan di rumah, sudah kebiasaan males, jadi apa? Takut, jadi enggan, jadi malas. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berubah, kita bisa menjadi lebih baik, mari kita beribadah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi
keuntungan besar. Garis bawahi keuntungan besar. Saya bersyukur GBI Keluarga Allah Blessing menyediakan semua sarana. Biar sudah offline masih ada online. Karena apa, ini keuntungan buat saya di charge. Handphone sebagus apapun Bapak Ibu. Secanggih apapun bisa digunakan. Tapi kalau sudah baterainya habis, punya keuntungan enggak handphone Bapak Ibu? Enggak punya. Biarpun harganya 25 juta misalnya. Baru Pak, iPhone 11 Pak, saya baru beli Pak. Saya sama juga baru. Cuman kalau ini tidak ada baterainya, bojai. Kalau ini tidak dipakai, yo percuma Bapak Ibu. Biar harganya 22 juta, biar harganya 25 juta. Tidak membawa keuntungan. Soalnya, loh saya tahu Pak firman Tuhan. Betul, saya ngerti Pak. Handphone ini juga punya, saya sudah miliki, saya sudah pegang Pak. Masalahnya kalau handphone ini tidak diharuskan di charge, lama-lama habis, nyalain kalau bisa. Biar harganya ratusan juta juga enggak punya hasil yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersama memiliki semangat dalam apa? Beribadah. Memiliki semangat apa? Dalam kita ke gereja. Ayo. Kesempatan cuma apa? 70 orang di setiap ibadah. Ayo berbondong-bondong kita mencari Tuhan supaya apa? Kita punya pikiran positif, kita diberkati Tuhan, kita punya satu pemikiran bahwa kekuatan itu ada karena Tuhan. Lanjut yang kedua. Disuruh apa sih? Baca Alkitab. Karena ciri anak Tuhan ibadah, ciri anak Tuhan mengerti kebenaran. Kalau anak sekolah hukum ngertinya ya kitab undang-undang. Kalau anak psikologi ngertinya ya tes-tes dan lain sebagainya, mengenal orang. Kalau arsitek ya gambar sampai akhirnya dia bisa punya persepsi yang benar. Nah kalau anak Tuhan selain ibadah ada baca Alkitab. Disuruh juga punya apa? Semangat yang menyala. Mazmur 1 ayat yang kedua. Dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau suka itu Bapak Ibu berarti apa? Dia akan menikmati. Contoh makanan apa yang paling disuka? Nah. Kalau bicara suka enggak usah disuruh Bapak Ibu. Semangat makan. Coba Bapak Ibu sakit makan yang enak. Rasanya gimana? Ya enggak enak Bapak Ibu. Jadi orang antusias itu akan suka. Kalau Mazmur 1 ayat 2 suka. Nah dikatakan kalau anak Tuhan sukanya ya Taurat Tuhan, ya Alkitab ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Hidup kita terus diisi dengan apa yang ada di dalam firman. Mazmur 119 ayat 97. Dikatakan betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Di situ ada kata apa? Ku cintai. Kalau tadi Mazmur 1:2 suka. Kalau ini cinta Bapak Ibu. Kalau yang namanya suka, yang namanya cinta pasti direnungkan Bapak Ibu. Saya bersyukur Keluarga Allah Blessing juga punya baca Alkitab setiap hari. Bersyukur sudah 2-3 kali kita melewati PBPL 2 kali, mau jalan ketiga. Rasanya berat Pak membaca, ya sama dengan kita bekerja setiap hari. Sekarang setiap hari maskeran berat enggak? Yo berat. Kalau tidak ada hukuman enggak pakai masker, kena denda berapa? Nah Bapak Ibu tahu. Jadi terpaksa pakai, padahal demi kesehatan. Cuci tangan, kalau enggak disuruh, enggak dipaksa, enggak boleh masuk mall, enggak boleh masuk gereja. Karena apa? Disuruh Pak. Oke punya semangat walaupun disuruh. Cuman yang saya mau katakan bukan hanya disuruh, tapi punya satu rasa cinta, punya satu rasa suka. Sehingga kalau kesukaannya Taurat Tuhan enggak usah dipaksa, pasti merenung Bapak Ibu. Pasti membaca Bapak Ibu. Sukanya apa? Makan. Ya enggak usah diomong, pasti kelihatan dari body dan bentuknya. Sukanya belajar, pasti kelihatan dari postingan-postingannya.
Sukanya foto, pasti apa? Kelihatan hasil-hasilnya bagus. Makanya cintai membaca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Sama juga yang ketiga, memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini adalah salah satu ciri anak Tuhan. Jadi semangatnya apa? Semangat ibadah, semangat baca Alkitab, semangat memuji Tuhan. Ada yang ngomong begini, aduh Pak di gereja tutupan udah iso nyanyi. Offline ya percuma Pak, online aduh Pak di rumah sendiri nyanyi ya enggak bisa. Bapak Ibu bagaimana kita punya semangat yang menghilangkan hal-hal yang lain. Itu yang pertama, memiliki semangat yang menyala. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa hidup positif, punya identitas yang benar karena beriman. Hal yang kedua, miliki respon yang positif. Semangat saja kurang Bapak Ibu. Semangat itu karena kita disuruh, semangat itu karena kita diingatkan. Cuman yang paling penting, kelanjutan setelah kita semangat apa? Punya respon yang positif. Apa sih respon positifnya? Di dalam slide saya ada ayat 27 di dalam Bilangan pasal 13. Dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dikatakan apa sih respon positifnya Bapak Ibu? 27 itu kelihatan. Kalau disuruh oke, kita sudah bahas. Dikatakan apa? Berlimpah-limpah susu dan madu. Ini hasil yang harus dicari. Kenapa kita masuk Kanaan? Karena Tuhan sudah menyediakan susu dan madu. Cuman tantangannya ada. Yang dilihat tantangannya, apa yang dilihat susu dan madunya ini. Kalau dua hal itu yang dilihat bukan susu dan madunya lagi, tapi yang dilihat itu apa? Di blok yang pertama, di geng yang pertama dia lihat apa? Tantangannya dulu. Dia lihat apa? Tidak bisa. Kita lihat tidak mungkin kita mewartakan Tuhan. Tapi di sisi yang satu dia bilang apa? Ada hal yang menarik. Ada susu, ada madu. Berlimpah lagi. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 30 dikatakan apa Bapak Ibu? Saya tulis huruf besar, saya blok, kita pasti akan apa? Mengalahkan. Kalau respon ini muncul, ayat 27 ada susu, ada madu, ayat 30 kita pasti menang. Kadang respon positif ini tidak sama, 12 mengintai, yang 10 memikirkan tantangan, yang 10 memikirkan yang tidak enak, yang 10 memikirkan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa. Itu identitas bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Cuman ada 2. 10 berbanding 2. 10 ke 1 10%. Ya 10-15%, 20% Bapak Ibu. Cuman yang dikatakan mari kita punya respon yang positif. Saya tulis di situ gini Bapak Ibu, kuncinya begini, ingat dalam semua hal. Dalam menghadapi apapun, dalam kita berjuang, cari positifnya, cari hal yang baik, cari hal yang menyenangkan. Apapun deh Bapak Ibu, bekerja, positifnya apa? Kita punya teman. Kita digaji, kita mendapatkan yang kita inginkan, dapat duit bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Itu positif. Nggak enak Pak, jauh Pak. Nggak enak Pak, posisinya Pak. Kalau kita milih yang itu ya terserah, kita akan jadi orang yang keok, orang yang nggak ngerti, orang yang mengalami persoalan. Cuman kalau kita lihat yang senang Bapak Ibu. Saya tiap hari Bapak Ibu ke Krian, besoknya ke Gresik, besoknya ke kantor saya, besoknya di kantor Surabaya. Rasanya hidup ini Bapak Ibu sampai orang servis mobil bilang, loh Pak mobilnya kan baru, kok sudah 10.000 ya Pak ya? Loh saya bilang, loh ya iyalah, wong dipakai keliling-keliling, enggak berat Pak.
Saya bilang ke servis Toyota, saya bilang, Pak, happy jalan-jalan. Dia langsung bilang, oh iya ya Pak ya, happy terus ya Pak ya. Bapak Ibu tahu zaman corona, orang bilang jangan kemana-mana. Saya bilang kalau saya enggak kerja, enggak dapat duit. Jadi tinggal orang lain lihat saya bilang, lu enak Mas jalan-jalan. Dia langsung berubah, iya Pak ya jalan-jalan. Coba misalnya saya bilang, sumpek Mas, jauh Mas. Mungkin dia akan sama, iya Pak tapi wis lumayan oleh kerjaan Pak. Mungkin Bapak Ibu, tapi saya enggak Bapak Ibu. Cari positifnya, setiap hari ke Krian 2 jam setengah kalau macet. Lancar dulu PSBB, haleluya. 40 menit, 30 menit, jos, happy. Takut, saya bilang enggak, saya enggak takut. Saya jaga protokol, saya punya ruangan sendiri dan saya harus kerja. Tujuannya apa? Bekerja. Positifnya cari duit, dapat berkat. Takut Pak? Ya takut. Tapi takut itu tidak akan menguasai diri saya. Cari hal yang baik. Saya di sana, saya ketemu orang, ya paling saya hitung ketemu teman paling 3 orang, ketemu teman 5 orang, hanya itu Bapak Ibu. Yang lain akrab-akrab enggak. Ketemu saudara akrab-akrab. Hal yang baik apa Bapak Ibu? Hal yang baik, Tuhan sudah kasih saya pekerjaan, Tuhan sudah kasih saya hal yang ini untuk apa? Dinikmati. Cari hal yang menyenangkan. Menyenangkan gimana Pak? Kok bisa senang Pak? Mobil saya matic Bapak Ibu. Kalau saya cuma tinggal kaki kirinya meting kerang. Kalau orang Jawa bilang gini, meting kerang. Yang satu tinggal gas, rem. Enak Bapak Ibu. Kok bisa happy ya Pak ya? Karena saya mencari hal yang positif. Ke gereja, wah enak sekarang sejam, cepet. Nah, cari positifnya Bapak Ibu. Jangan kita mencari yang negatif, hal yang tidak baik, hal yang kurang menyenangkan terus dipikiri. Ayo siapa yang tidak berani ke gereja? Ayo siapa yang males offline, males online? Berubah Bapak Ibu. Kalau kita males, pikiran jahat yang menguasai, setan iblis yang ikut mendorong, pikiran jahat kita ikut mengiyakan, mengimani. Akhirnya apa? KO. Beda kalau kita positif Bapak Ibu. Saya enggak takut Bapak Ibu. Bukan ketakutan yang menguasai hidup saya, tapi Tuhan yang menguasai hidup saya. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Bukan hanya semangat, bukan hanya respon saya, tapi yang paling utama ketiga ini, punya iman, punya pengharapan pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang keempat, dikatakan apa? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita anak Allah, dikatakan mengalahkan dunia. Kok bisa ya Pak dunia dikalahkan? Betul Bapak Ibu. Kita tidak dikuasai oleh dunia. Dunia hari ini baca dari tahun lalu ya udah kesulitan sendiri. 10 tahun lalu ada kesulitan sendiri, 100 tahun lalu ada kesulitan sendiri. Saya baca masker ini sudah dipakai 100 tahunan yang lalu Bapak Ibu. Terulang kembali. Yang bisa apa? Kita tidak dikuasai tapi kita menguasai. Dan dikatakan orang bisa menang tergantung apa? Iman. Sekali lagi orang bisa menang tergantung apa? Iman kita, bukan iman orang lain. Kalau Bapak Ibu mengandalkan iman saya, iman bukan pengalaman. Tapi iman adalah bagaimana kita menyukai, bagaimana kita memiliki Kristus dan kita menjalankan itu. Sehingga apa? Orang lain lihat, iya anaknya Tuhan Yesus, iya hamba Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut 1 Yohanes 1 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada satu pertanyaan besar di situ, kalau orang mau menang. Ayat 4 bilang mengalahkan dunia, iman, saudara dan saya. Kemudian dikatakan yang bisa mengalahkan siapa? Yang percaya. Percaya siapa? Bahwa Yesus anak Allah. Ada banyak orang mengatakan Yesus ajaib, Yesus menang, tapi Yesus itu adalah Allah saya. Berkat datangnya karena ada Yesus dalam hidup saya. Saya diberkati karena ada Yesus dalam hidup saya. Saya sehat karena ada Yesus dalam hidup saya.
Percaya itu tidak harus melihat Bapak Ibu. Tidak harus melihat. Saya ingat pada saat Tuhan memberkati hidup saya pada saat 2020 new dimension, di mana dimensi yang baru, di mana dimensi yang saya tidak pernah pikir sebelumnya. Ya diimpikan iya, tapi akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Saya bersyukur akhir tahun 2019 Desember, saya ingat saya beli ruko Bapak Ibu. Orang yang lulusan hukum, yang pekerjaannya hukum, utang bank itu adalah hal yang angel, susah orang Jawa bilang. Hukum, pengacara, tentara, polisi dan lain-lain utang bank coba susah Bapak Ibu. Sehingga saya punya iman, saya tulis realita, saya bilang mengimani enggak utang, mengimani kontan, mengimani ruko 3 lantai itu setiap kali kita akhir tahun saya tulis make a wish di GBI Keluarga Allah Blessing, saya tulis saya mau punya ruko 3 lantai. Saya mau punya ruko 3 lantai. Berkatnya Desember 2019 itu rukonya cuma 2 lantai Bapak Ibu. Ya bersyukur. Tapi iman saya 3 lantai. Ya opo cara nih Pak? Saya juga gak ngerti maksud Tuhan. Dikejar-kejar pembeli. Kemudian dia ada masalah dengan bank. Gak bisa bayar. Dia kejar saya, harga melambung tinggi. Saya bisa dikasih Tuhan harga murah. Itu sudah satu. Percaya itu gak melihat. Iman itu muncul bukan karena kita ya Tuhan kasih baru aku percaya. Enggak, saya mengimani, saya tangkap. Saya percaya Bapak Ibu, mengimani enggak utang itu berat. Orang-orang bilang enggak bisa. Karena harga barang, harga rumah, harga barang itu enggak sebanding dengan duit yang kita ada. Saya bersyukur. Setelah itu Januari saya rencana, enggak ada rencana apa-apa. Februari saya pikir saya mau bangun dia 3 lantai sesuai iman saya Bapak Ibu ya. Bangun lantai aja mahal sekali. Kemudian ada taman belakang 3 meter, saya mau tinggikan full bangunan juga full juga mahal sekali. Saya bersyukur tiba-tiba corona datang. Bersyukur Bapak Ibu. Orang yang bangun nawar saya. Saya sudah males, nanti aja. Orang yang bangun cari saya. Bapak Ibu tahu tak tawar saenake udelku kalau orang Jawa bilang Bapak Ibu. Tak turunkan sampai 25% dari yang dia minta. 30%. Terakhir 40% saya bilang sorry aku cuma mau segini. Corona wis gak bangun-bangunan. Bapak Ibu tahu dia bilang apa? Iya Pak kita mau. Daripada lebaran orang kita gak bisa pulang. Orangnya sudah digersek semua. Saya bilang haleluya. Bapak Ibu tahu saya bangun Bapak Ibu. Percaya gak melihat? Saya kalau ingat itu kisah pada saat di Make a Wish 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu di GBI Keluarga Allah Blessing. Saya tulis saya mau punya ruko 3 lantai, persis 3. Hari ini sudah jadi, Bapak Ibu bisa lihat fotonya. Mungkin sudah 90% Bapak Ibu. Itu agak melebar fotonya, tak samain backgroundnya PDF Bapak ya. Backgroundnya ini di PowerPoint. Itu tinggi Bapak Ibu. Yang lain 2 lantai. Jadi kalau lihat di tempat ini, di lokasi saya, cuma ada 2, yang satu 3 lantai sama punyaku 3 lantai. Lainnya 2 lantai Bapak Ibu. Saya cuma mengimani begini, di masa corona bangun loh, di masa corona beli loh, di masa corona nyantai loh, dan gak utang dan kontan. Sopo, saya bilang anak Tuhan. Berkat spektakuler muncul dalam hidup saya Bapak Ibu. Kalau kita tidak belajar punya iman tuh belum dapat wis trimo. Belum dapat 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu belum dapat Bapak Ibu. Aku enggak pusing. Duit sudah nyepak tinggal bayar, Saya bersyukur Bapak Ibu, termin 1 bayar, termin 2 bayar, termin 3 bayar, tinggal termin 4 dan 5 Bapak Ibu. Siap. Susah Pak? Enggak. Semuanya Tuhan sediakan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, iman itu muncul karena enggak melihat, percaya tidak melihat. Kalau Bapak Ibu masih mau diberkati Tuhan, masih mengatakan Tuhan sanggup. Masa corona ini Tuhan tidak sanggup? Corona ini bisa menghantui semua orang. Tapi ingat satu hal, identitas anak Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh corona. Sekali lagi saya katakan, corona ini bisa menghantui seluruh dunia. Cuman iman kepada Tuhan tidak mempengaruhi hidup kita. Bahkan apa? Saya bersyukur kalau saya dibilang berkat apa yang ada, berkat corona ini yang membawa hidup positif karena saya punya iman. Jadi saya mewartakan Tuhan terus Bapak Ibu. Saya mewartakan Tuhan terus. Padahal loh Pak, lagi sepi, orang lagi dikeluarkan kerja. Saya bilang no. Mari miliki iman, miliki pengharapan di dalam Tuhan.
Katakan apa Bapak Ibu, mengimani hal yang tidak mungkin. Kalau mungkin saya punya duit, ya beda cerita Bapak Ibu. Sampai orangnya bilang, loh Pak membangun 3, Bapak ini rukonya 2 rantai. Bapak tambah 1 lantai, lantai 3. Kemudian Bapak tambah belakang 3 meter sampai menjulang tinggi 3 lantai. Berarti Bapak nambah 2 lantai sama dengan harga 1 ruko. Tak pikir-pikir waktu sebelum corona, yo bener. Januari dia tawarkan, kok mahal sekali. Loh Bapak bayangin Pak, Bapak cuma punya 2 ruko. Dia bilang begitu. Logikanya Bapak nambah 1 dan belakang itu kan 3 meter disamain. Meskipun bentuknya memanjang itu kalau di vertikalkan. Tapi kalau di horizontalkan kan 1 bangunan lagi Pak. Saya bilang ya wis tak pikir dulu ya. Ternyata Tuhan kasih corona ini Bapak Ibu. Sampai papa mama saya bilang ngapain dibangun. Saya bilang enggak apa-apa Pak. Lantai 3 nanti buat saya tinggal. Berkatnya masih ada, make a wish-nya masih ada Bapak Ibu banyak. Setelah itu lulus sekolah saya S3. Itu make a wish, belum diurusin. Setelah itu berkeluarga, belum diurusin. Kalau dibilang susah, no, saya mau katakan. Tapi berkatnya satu persatu Tuhan sediakan, satu persatu Tuhan sediakan. Sehingga masa-masa kelam buat orang kelam. Tapi buat anak-anak Tuhan, puji Tuhan saya diberkati karena ada Yesus. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah tantangan zaman. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar mewartakan Tuhan di tengah tantangan zaman yang ada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di GBI, keluarga Allah blessing Tuhan. Yang hari ini menghadapi tantangan yang tidak kunjung berhenti Tuhan. Saya mau hanya katakan Tuhan, tolong jemaat-jemaat Tuhan ini Tuhan. Tetap belajar mewartakan Tuhan. Dan kami mau belajar punya hidup yang positif karena punya iman di dalam Tuhan. Walaupun persoalan muncul, walaupun tantangan muncul Tuhan, kami mau positif, kami mau menyukai firman Tuhan. Kami mau belajar punya respon yang positif dalam kami menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan kami percaya iman dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada ibadah blessing night, pada ibadah doa malam, pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan arahkan hatimu. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan. Kora papa seke kapa cararararara. Kora papa seke kapa cararara. Diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, dalam hal-hal apapun. Diberkatilah engkau di dalam hal kau punya pikiran yang positif mewartakan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil, beruntung sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mengimani, menerima, katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.